Ya, halo, apa kabarnya ini? Mahasiswa Stekom yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan ya pertama kali, jadi ini untuk pertemuan pertama kali di mata kuliah eh, matematika diskrit gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang eh, logika proposisi gitu ya. Di video pembelajaran ini semoga eh, dapat membantu Anda untuk memahami tentang matematika diskrit ya. Jadi matematika diskrit ini adalah eh, cabang ilmu atau dasar untuk jurusan-jurusan yang lain misalkan untuk ilmu komputer, sistem komputer, teknik informatika, dan lain-lain gitu ya. Karena ini berisi tentang logika. Baik, akan saya jelaskan untuk logika proposisi gitu ya. Oke, nah ini untuk logika proposisi gitu ya. Oke, jadi untuk kita renungkan bersama-sama karena kita diberi ilmu gitu ya, dan pengetahuan sebenarnya adalah tujuannya untuk meninggikan derajat ya. Ini yang saya kutip dari satu ayat dalam Al-Quran. Dia akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Jadi ini jelas sekali pada ayat ini bahwa orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat gitu. Baik, silakan direnungkan ya. Nah ini ya, logika proposisi ya. Jadi ini adalah pengetahuan umum ya. Kenapa kita ini belajar logika proposisi? Jadi logika proposisi dari kata logika ya. Ini logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning ya. Jadi ini adalah untuk menalarkan itu disebut logika. Nah, untuk menalarkan sesuatu ya, menalarkan sesuatu didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement ya. Jadi ketika Anda menalarkan sesuatu itu didasarkan pada pernyataan atau statement gitu ya. Nah, sedangkan proposisi gitu ya, proposisi atau kalimat deklaratif yang bisa bernilai benar atau salah ya, true, false gitu ya, tetapi tidak keduanya ya. Jadi bisa definisikan bahwa logika proposisi adalah penalaran berdasarkan pernyataan kalimat deklaratif yang bernilai bisa benar atau salah seperti itu ya. Nah, ini coba ini ada game-game atau untuk menalarkan ya. Ini ada pernyataan ya, ini berkaitan dengan proposisi tadi. Gajah lebih besar daripada tikus gitu ya. Nah, ini saya kasih pertanyaan, apakah ini sebuah pernyataan? Nah, oke. Coba Anda pikir atau Anda pikirkan sejenak, ini apakah pernyataan dari pengertian logika proposisi tadi. Ya, oke. Jadi benar nih ya. Jadi gajah lebih besar daripada tikus itu adalah sebuah pernyataan gitu. Nah, terus
apakah itu sebuah proposisi gitu ya, gajah lebih besar daripada tikus. Nah, coba Anda ini pikirkan gitu ya, apakah ini proposisi apa tidak gitu. Nah, oke. Jadi ini adalah proposisi ya. Nah, itu sebuah proposisi. Nah, sekarang kan proposisi ini ada nilainya ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini gitu ya. Nah, nilainya adalah benar ya, gajah lebih besar daripada tikus itu benar gitu. Nah, ini contoh suatu logika proposisi ya. Oke, ya mohon dapat dimengerti gitu ya. Berikutnya, ini game lagi ya. Nah, sekarang 520 itu lebih kecil dari 111. Oke, apakah ini sebuah pernyataan gitu ya? Ketika dilihat dari pengertian logika proposisi tadi, apakah ini sebuah pernyataan ya? Oke, benar, ini sebuah pernyataan gitu kan. Nah, apakah ini proposisi gitu ya? Coba Anda pikirkan, apakah ini sebuah proposisi gitu ya. Nah, oke, ini juga sebuah proposisi gitu. Tetapi apakah nilai dari proposisi ini apa nilainya? Nah, kalau 520 lebih kecil 111, ini berarti salah ya. Oke. Yang benar kan 520 lebih besar dari 111. Maka walaupun salah ini juga bisa disebut proposisi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini lah kalau seperti ini ya, bilangan yang belum diketahui ya. Y lebih besar 5 gitu ya. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Oke, kita lihat. Nah, ini sebuah pernyataan juga. Tetapi di sini apakah itu proposisi apa tidak gitu? Nah, ini tidak proposisi karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut tergantung pada Y. Nah, tapi nilainya belum ditentukan ya. Jadi kalau ada seperti ini, Y lebih besar 5, ini merupakan pernyataan jenis kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka kan gitu ya. Oke, sekarang permainan gitu ya. Nah, masih ya. Sekarang tahun 2003 dan 99 itu lebih kecil 5 gitu ya. Nah, apakah ini sebuah pernyataan gitu? Ya, ini benar pernyataan ya. Tapi apakah ini sebuah proposisi gitu ya? Ini juga merupakan sebuah proposisi gitu. Nah, nilainya apa gitu? Ini nilai kebenaran dari proposisi ini apa? Ini nilainya salah gitu ya. Sekarang kan tahun 2021 ya, dan 99 itu bukan lebih kecil dari 5 gitu ya. Lebih besar harusnya ya. Ya, maka ini nilainya, nilai dari proposisi ini adalah false atau salah gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, oke, ini yang sering dilakukan ya. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Kita lihat di sini. Nah, ini tidak pernyataan ya. Ini adalah sebuah permintaan. Dan apakah sebuah proposisi gitu ya? Nah, tidak gitu ya. Nilai kebenarannya apa? Tidak tahu kita ya dari kalimat tersebut. Jadi yang bisa menjadi proposisi adalah kalimat
pernyataan, atau pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi seperti itu. Nah, oke, kalau seperti ini ya, X lebih kecil Y jika dan hanya jika Y lebih besar X. Nah, apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan gitu ya. Nah, oke. Terus apakah ini juga proposisi? Ya, ini proposisi gitu ya. Jadi nilai kebenaran tidak tergantung harga spesifikasi X maupun Y. Ya, jadi maksud kalau X sama dengan 2 itu lebih kecil, Y-nya sama dengan 5 gitu ya, mau diisi berapa saja, jadi tidak tergantung pada spesifikasi X maupun Y. Nilainya apa gitu ya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini adalah benar gitu ya, pakai kalimat jika dan hanya jika gitu. Ya, oke, itu game kita gitu ya. Ya, sekarang contoh dalam kalimat gitu ya. Jadi semua pernyataan di bawah adalah proposisi gitu ya. Nah, ini ya contoh ya. Ada 13 adalah bilangan ganjil, Soekarno adalah alumnus UGM ya. Terus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Ada monyet di bulan, hari ini adalah hari Rabu ya. Ini semua adalah pernyataan proposisi ya. Jadi untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar 0, maka 2n adalah bilangan genap ya. Ini proposisi, cuman nilai kebenarannya kita harus cek apakah true atau false gitu ya. Nah, ini juga ada ya, X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, oke, lanjut gitu ya. Nah, ini juga ya. Nah, ini kalau contoh ini bukan proposisi ya. Ini misalkan ya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Nah, ini bukan proposisi. Terus isilah gelas tersebut dengan air, ini juga bukan. X plus 3 sama 8. Terus X lebih besar 3 juga bukan. Jadi kesimpulannya, yang bisa menjadi proposisi adalah kalimat berita gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kesimpulan bahwa proposisi adalah kalimat berita. Nah, terus proposisi ini dilambangkan dengan huruf kecil ya. Ini huruf kecil P, terus Q, R gitu ya. Nah, contoh P misalkan ya, 13 adalah bilangan ganjil. Kemudian Q, Soekarno adalah alumnus UGM. Terus R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini dilambangkan seperti itu ya. Nah, terus bisa dikombinasikan gitu ya. Jadi proposisi bisa dikombinasikan. Misalkan P dan Q ini adalah proposisi ya. Nah, biasa disebut dengan konjungsi ya, pakai tanda dan. Konjungsi ya, P dan Q. Notasinya P itu pakai apa itu? Tanda konjungsi itu ya. V kebalik itu ya. P dan Q gitu bacanya ya. Terus kalau disjungsi itu atau ya. Penghubung kata atau, disjungsi P atau Q. Terus notasinya P atau Q biasanya, V gitu ya. Nah, itu bacanya. Jadi nanti kalau di referensi lain bisa pakai tanda, kalau dan itu titik ya, bisa seperti itu juga bisa. Kalau
atau or ya, itu pakai tanda plus ya. Sedangkan ingkaran itu negasi dari P, tidak P ya gitu ya bacanya ya. Misalkan P sama dengan hari ini hujan, kalau dikasih notasi berarti tidak ya, tidak hujan. Nah, itu P dan Q disebut sebagai proposisi atomik gitu ya. Nah, ini terus kombinasinya P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition gitu ya. Nah, oke. Itu untuk kombinasi proposisi. Nah, oke, diketahui proposisi berikut. P hari ini hujan. Ya, hari ini hujan. Q-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, kalau P dan Q hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah gitu ya, pakai dan ya. Terus kemudian P atau Q ya, disjungsi ini ya, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau negasinya ya, negasinya negasi P, tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan ya, gitu, seperti itu. Nah, oke, sekarang contoh. Misalkan di sini diketahui proposisi berikut ya. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan ya. Kalau disimbolkan ya, nyatakan dalam simbol gitu ya. A, pemuda itu tinggi dan tampan, berarti penyelesaiannya adalah P dan Q gitu ya. Terus B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, dan tidak ya, berarti negasi Q. P dan tidak Q gitu ya. Ini bisa kata lainnya seperti itu. Sedangkan untuk C ya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan ya, berarti negasi P dan negasi Q. Nah, yang seterusnya D itu negasinya di luar ya, berarti ini tidak benar gitu ya, tidak benar untuk kalimat dalam kurung itu ya, negasi P atau negasi Q. Nah, kalau yang E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan, berarti yang E itu. Jangan yang F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Negasi dalam kurung negasi P dan negasi Q. Nah, oke, itu untuk menyatakan kalimat dan simbol ya, itu hal yang menyatakan kalimat dan simbol itu ya. Oke, selanjutnya adalah tabel kebenaran ya, tabel kebenaran ya. Kalau kita lihat di situ tabel kebenaran kalau dan atau konjungsi itu, jika kedua-duanya benar, true menghasilkan output true ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini di sini true menghasilkan true. Kalau salah satunya ada yang salah, hasilnya salah ya. Kalau keduanya salah juga salah. Nah, itu sifat dari tabel kebenaran dari konjungsi. Sekarang yang disjungsi atau itu jika keduanya salah itu ya, itu maka hasilnya salah, outputnya ya. Misalkan P-nya true, outputnya true false, true ya. Kalau false jelas ya false ya. Sedangkan kalau negasi ini kebalikannya gitu ya. True itu dibalik menjadi false dibalik menjadi true. Nah, kita sekarang kita analisa lewat sebuah contoh ya. Contoh misal P ya, 17 adalah bilangan prima, benar ya. Terus Q, bilangan prima selalu ganjil, salah ya. Jadi bilangan prima itu kan 2 itu bilangan prima, tapi tidak ganjil dan disebut bilangan prima. Jadi pernyataan itu adalah salah. Terus P
P dan Q ya, digabung ya. Jadi 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Jadi benar salah pakai dan, berarti yang ini ya. Nah, yang baris kedua ini. True false menghasilkan false gitu ya. Jadi pernyataan tersebut salah gitu ya. Oke. Nah, oke, itu contoh tabel kebenaran ya. Itu juga bisa Anda operator proposisi kalau diterapkan dalam mesin pencari Google. Nah, Google ini kan mesin pencari ya, mesin pencari search engine untuk mencari informasi. Misalkan Anda ketikkan baju koko gitu ya, maka akan tampil hasilnya website yang kontennya di dalamnya itu terdapat baju koko. Nah, jadi aljabar, contoh nih diketikkan aljabar atau boolean ya, pakai atau ya, pakai atau berarti nanti yang ditampilkan sesuai dengan tabel kebenaran tadi, yaitu benar jika keduanya true atau salah satunya ada true-nya ya. Nah, oke, maka di sini ya tampil kan gitu ya. Misalkan ada baju koko and sajadah gitu ya, maka kalau pakai n berarti yang dua-duanya ya. Jadi website yang dua-duanya terdapat baju sajadah dan baju koko. Yang hanya baju koko saja ya tidak bisa, tidak tampil karena pakai operator n ya. Kalau or beda lagi ya. Oke. Nah, itu contoh dalam penggunaan or and pada Google. Nah, oke. Nah, tabel kebenaran itu juga bisa dibentuk dari proposisi majemuk. Nah, ini misalkan ya, ini ada 3 proposisi ya, PQR. Nah, PQR bagaimana menjadi fungsi seperti ini, P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, ini dicari dulu ya, ini dicari dulu PQ-nya dulu misalkan ya, berarti true 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 ya, sampai bawah ini ya, false false berarti false. Terus Q-nya dinegasikan ya, dinegasikan. Ini negasi Q ya, dibalik berarti ya, ini dibalik. Terus negasi Q atau R ya, negasi Q berarti yang ini nih, true dan true hasil negasi sorry, false dan true menghasilkan false, false dan false menghasilkan false, dan seterusnya sampai bawah ya. Baru ini yang sebelah sini P dan Q dioperasikan dengan atau yang ini ya, negasi dan R. Di true atau false hasilnya true, true atau false ini ya, true atau false hasilnya true, dan seterusnya sampai bawah ya. Oke. Nah, itu kira-kira ya. Jadi untuk logika proposisi kemudian dinyatakan dalam simbol yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Oke, terima kasih. Ini semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.